Seandainya engkau ya Rasulullah di dalam hatimu ada keras hati sehingga kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak memiliki kelembutan, niscaya mereka akan menjauh darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Sahabatku seiman rahimani rahimakumullah jami'an insyaallah. Suatu ketika ada salah seorang Arab Badui, seorang Arab yang tinggal di pedalaman, di pelosok. Kemudian dia datang ke masjid, di mana di masjid itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berada di masjid tersebut. Tiba-tiba seorang Badui ini ke tempat di salah satu sudut masjid dan mohon maaf dia kemudian mengeluarkan hajatnya, yaitu membuang air kecil. Sahabatku seiman rahimahullah, coba kita bayangkan seseorang datang ke masjid, lalu kemudian dia membuang air kecil di salah satu sudut masjid. Tentu saja kemudian para sahabat geram melihat perilaku si Badui tadi. Ada dari sahabat yang marah kemudian ingin mengusir dia dari masjid. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyikapi hal ini? Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengusir si Badui tadi, bahkan memberikan kesempatan kepada si Badui untuk melanjutkan menyelesaikan hajatnya, yakni membuang air kecil. Dan sekali lagi itu di salah satu sudut di masjid. Baru kemudian setelah sang Badui tadi itu menuntaskan hajatnya, Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat untuk mengambil seember air. Dan Rasulullah SAW kemudian membersihkan bekas dari air seninya si Badui tadi. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah berikutnya adalah satu ketika seusai dari perang Badar, Rasulullah SAW mengajak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk membicarakan terkait dengan orang-orang orang kafir yang pada waktu itu tertangkap pada waktu di perang Badar. Kira-kira tawanan ini mau diapakan gitu kira-kira. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengusulkan agar supaya tawanan ini yang orang-orang Mekah ini dikembalikan kepada kerabatnya, tentu saja dengan tebusan. Tapi lain halnya dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengusulkan agar supaya tawanan ini dieksekusi saja. Dan yang mengeksekusi itu adalah dari keluarganya. Nah, ada beda pendapat terkait dengan usulan tadi. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak langsung memberikan keputusan, melainkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sahabatku seiman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lin, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat yang penuh dengan kelembutan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau ya Rasulullah di dalam hatimu ada keras hati, sehingga kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak memiliki kelembutan, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh darimu. Sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, kita sebagai dai, kita sebagai umat Islam, apalagi kita sudah menunaikan ibadah Ramadan, sudah ditempa, sudah dilatih, sudah dididik selama beberapa hari dalam bulan Ramadan ini, harusnya kita sudah mampu untuk mengendalikan diri, dan juga kita berusaha untuk senantiasa mengedepankan sifat rahmah kasih sayang, apalagi kepada mad'u kita, apalagi kepada orang-orang yang di dekat kita, yang akan kita berusaha untuk ajak kepada al-Islam. Maka hendaknya kita kedepankan sifat lin, sifat kasih sayang, sifat kelembutan, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Karena kalau kemudian kita sebaliknya memiliki sikap yang kasar, dai dalam mengajak bukan mengejek, dai itu adalah merangkul bukan memukul. Lalu kemudian seandainya seseorang, apalagi seorang dai, memiliki sifat yang kasar, yang keras, niscaya mereka akan menjauh dari kita. Fa'fu anhum, ya. Bahkan kalaupun misalnya mereka memiliki kesalahan, sebagaimana tadi dikisahkan yang pertama, ada seorang badui yang dia tidak mengerti, tidak memahami tentang masalah najis, lalu kemudian dia membuang air kecil sembarangan di dalam masjid. Rasulullah SAW dengan penuh rahmah, kasih sayang, lalu kemudian Rasulullah SAW membiarkan dia untuk menuntaskan hajatnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kemudian dia diusir dari masjid, bisa jadi najisnya bisa kemana-mana dalam satu masjid itu. Tapi berkat rahmah kasih sayangnya Rasulullah SAW, maka kemudian sesuatu yang dilihat, sesuatu yang krusial menjadi sesuatu yang menjadi pembelajaran buat umatnya. Kita maafkan mereka, wastaghfir lahum, bahkan bukan hanya maafkan tapi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersangkutan. Inilah akhlak dai. Inilah akhlak seseorang yang berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai al-Islam.
Wasyawirhum fil amr. Dan kedepankan kalau ada hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan dengan baik, dicarikan solusi yang terbaik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tentu saja kemudian setelah kita bermusyawarah, kita sudah berupaya untuk mencarikan solusi yang terbaik, maka kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadaniyah yang sudah kita lakukan beberapa hari kemarin itu berdampak kepada akhlak kita, penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada sesama, kepada saudara-saudara kita seiman, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.